Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah, Said Didu ini mengatakan bahwa bisa saja geng Solo ini terancam begitu kan ya. Mega korupsi triliunan sudah dibongkar oleh Presiden Prabowo Subianto. Bisa saja ini tanda-tanda bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai bersih-bersih dosa-dosa ya di era Jokowi. Ngeri Mas. Ini sangat luar biasa apa yang disampaikan Said Didu begitu kan. Bisa saja info A1. Dan tidak hanya itu, kepemimpinan dari seorang Jokowi 10 tahun sudah mulai dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto. Wih, ada apa ini? Kata Prabowo, saya bukan menyalahkan di era kepemimpinan seorang Jokowi 10 tahun begitu kan. Tapi kita lihat saja. Ya, persoalan ini akan terungkap di era Presiden Prabowo Subianto. Ayo Pak, ya jangan takut begitu kan. Ya rakyat ada di belakang Bapak. Kalau berani, ya nggak tahu lagi kalau masih takut kepada geng Solo misalnya begitu. Mega korupsi yang kemudian ditangkap di era Presiden Prabowo Subianto, rata-rata kebanyakan dia banyak memimpin di era Jokowi begitu kan. Seperti Nadiem Makarim, ya, seperti mega korupsi minyak, Gilang, Pertamina dan sebagainya. Itu banyak begitu kan, ya. Terus kemudian korupsi pencucian uang begitu kan, TPUA. Ini kan kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan negara ini ya harus benar-benar hadir di mana orang-orang yang melakukan korupsi itu siapapun orangnya harus diungkap. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Said Didu ini sangat luar biasa begitu. Saya setuju begitu. Coba kita tonton. Ini isinya daging semua begitu. Bahwa 6 bulan sejak presiden sesuai janji beliau, saya berharap punya presiden baru. Apa kriteria presiden baru bagi saya? Bukan berarti orangnya baru loh, sikap yang baru. Satu, bahwa dia melaksanakan apa yang dia tulis tentang buku Paradoks Indonesia. Yang kedua, Prabowo melaksanakan janjinya selama 20 tahun ingin menjadi presiden. 20 tahun loh. 20 tahun. 4 kali kampanye. 3 janji beliau yang selalu konsisten sampai saat dia berpidato di samping Joko Widodo dan di samping anaknya Joko Widodo yang jadi wakil presiden. Dia menyatakan, saya akan berantas korupsi, saya akan tegakkan hukum, dan saya akan berantas mafia siapapun yang dihadapi. Itu 3 janji utama yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, yang saya bilang itu tadi kan, satu, melaksanakan buku Paradoks Indonesia yang intinya sebenarnya hanya 2, Bung Indra. Dia menyatakan, saya masuk politik untuk merebut kekuasaan dalam rangka mengembalikan ekonomi yang dikuasai oleh oligarki kepada rakyat. Mengembalikan kedaulatan yang selama ini dikendalikan oleh elit dengan biaya politik mahal, dengan politik uang kepada rakyat. Itu janji 2 di dalam di buku Paradoks Indonesia. 5 janji Jokowi Prabowo ini hilang begitu saja dengan kata saya akan melanjutkan Jokowi. Oke Bang, kalau saya mencatat justru 5. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Said Didu begitu kan ya. Senada juga dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya akan memberantas begitu kan ya. Di era kepemimpinan Jokowi 10 tahun ya akan memberantas orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini saya kira sangat setuju banget begitu kan dengan adanya seperti itu begitu. Makanya Prabowo ya sekarang ini lagi melihat apakah masih berani untuk mengungkapkan kasus besar, misalnya begitu kan ya. Yang dihadapkan sekarang itu adalah soal Febri Ardiansyah. Ini kan menjadi persoalan-persoalan penting. Apakah Prabowo akan menyikat semuanya begitu kan ya. Inilah salah satu di mana seorang Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ya di era Presiden Jokowi begitu kan ya, bahwa ya dia tidak akan tebang pilih kepada siapapun, akan memberantas siapapun ya yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti ini. Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang. Nah, coba kita lihat begitu kan.
beberapa besar yang kemudian kekayaan alam kita hilang. Ya, kata Presiden Prabowo. Presiden ini sampai shock begitu kan, ya. Ini kan artinya apa? Di era Jokowi ini harus dikaji ulang begitu kan, ya. Yang punya jaringan ini, yang punya jaringan itu begitu. Semuanya nampaknya aman-aman aja begitu. Coba kita tonton lagi ya. Selama ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu Kecolongan. kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan. Supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat. Kan? Benar, ya. Jadi artinya apa? Artinya di era Jokowi 10 tahun ya, apabila ada orang-orang yang memainkan, mencuri kekayaan alam kita, itu akan diberantas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sejalan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Said Didu begitu kan, ya. Ini kan ada oligarki yang kuat yang kemudian akan punya kekuatan secara sistematis, lalu kemudian seolah-olah ada pemimpin bayangan yang kemudian di situ begitu kan, pemimpin bayangan di situ bisa diartikan bahwa ya hanya ya kalau orang ini tidak ditindak, ada orang yang ditindak. Coba kita lihat saja di era Presiden Jokowi 10 tahun begitu kan ya. Mega korupsi begitu luar biasa besar ya, baru diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan menandakan bahwa Prabowo ada harapan ya untuk bagaimana membenahi bangsa dan negara kita. Ya, ini kan sudah 2 tahun dia memimpin begitu. Coba kita baca tonton apa yang disampaikan oleh Said Didu. Pindah. Nah, sekarang kemana pendukung ini? Menunggu Prabowo kembali ke jati dirinya. Nah, saya tambahkan yang ketiga tadi adalah berhenti menjadi keberlanjutan. Itulah yang saya ulangi bahwa saya menganggap Prabowo sudah jadi presiden baru jika satu, melaksanakan janji-janji politiknya 3 hal tadi, melaksanakan apa yang dia ditulis dalam buku Paradoks Indonesia yang dia perjuangkan selama tadi 5 kali maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah tidak melanjutkan program-program Jokowi yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan cita-cita Prabowo jadi presiden. Sangat bertentangan. Nah, ini yang saya tunggu udah 6 bulan, tapi ternyata belum terjadi. Tanda-tanda bisa melaksanakan itu adalah kalau dia melakukan reshuffle kabinet terhadap presiden untuk menghentikan stigma keberlanjutan. Saya ulangi tadi, semua cita-cita idealis Prabowo hilang, terhapus oleh cita-cita melanjutkan Joko Widodo. Itu semua. Artinya Abang ini mengatakan harus ada diskontinuitas. Artinya ketidakberlanjutan dalam arti dengan memisahkan diri dari kembar Siam, seolah sekarang ini adalah figur yang kembar secara politik. Ya. Jadi kita harus lihat di Indonesia 2 kali menghadapi persoalan politik yang sangat besar, 65-98. Ya. Semua bisa diselesaikan dengan baik karena presiden penggantinya melakukan diskontinuitas program, tapi tetap menghormati pribadi. Ya kan? Ya, nah, 98 juga begitu. Pak Habibie itu 24 jam langsung memotong semua kebijakan Soeharto yang membina dia, membesarkan dia 35 tahun. Ya. Nah, Prabowo harusnya menyadari bahwa kerusakan Jokowi itu juga harus dilakukan dengan cara Pak Harto, dengan cara Habibie. Gus Dur misalnya. Gus Dur, sama. Sama. Jadi, nah ini yang kita bingung. Nah, sekarang banyak pihak menyatakan ini adalah strategi. Nah, saya kembali tadi strategi, saya coba memaknai, ini sebetulnya Bung Indra Piliang tadi katakan, saya menganggap beliau sedang memakan bubur panas. 3 bubur panas. 3 mangkuk bubur panas, yang kalau kita makan bubur panas, maka tidak boleh ngambil di tengahnya langsung karena lidah melepuh. Bubur panas politik, bubur panas ekonomi, dan bubur panas hukum. Nah, pertanyaan Bu Indra tadi, apakah ini sedang dilakukan? Awalnya, saya menduga mungkin harus dimakan satu-satu nih. Apakah politik dulu, hukum dulu, atau ekonomi dulu? Tapi setelah saya mempelajari, sepertinya Prabowo mau memakan mangkok ini disatukan, menjadi satu mangkok. Satu mangkok ini, istilah saya sekarang mangkok Solo.
Mangkok Solo. Ya. Sekarang istilahnya adalah mangkok Solo begitu kan ya. Secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Said Didu tadi begitu kan. Bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang dihadapkan dengan yang namanya adalah bubur panas satu, yang namanya hukum, ya, bubur panas kedua namanya ekonomi begitu kan ya. Bubur panas yang ketiga itu adalah politik begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto ingin menyatukan itu begitu kan ya, semuanya ingin dimakan semuanya. Artinya secara tidak langsung bahwa mangkok yang disebutkan tadi adalah mangkok Solo begitu. Bisa saja Presiden Prabowo Subianto memberantas ini semuanya. Coba kita bayangkan Presiden Prabowo Subianto memimpin bangsa kita sudah 2 tahun. Apa keberhasilan begitu kan? Dia banyak yang kemudian di sekeliling mereka masih banyak geng Solo begitu. Sehingga keberhasilan Prabowo Subianto seolah-olah ditutupi dengan ya anak buah yang di bawah Solo ini begitu kan. Ya, bahkan kita lihat saja begitu kan. Realitanya sekarang sehingga Presiden Prabowo Subianto surveinya sangat turun, anjlok di situ, Bos. Ya, anjlok. Ya, kalau sudah anjlok seperti itu kan menandakan hati-hati Presiden Prabowo. Kan itu logikanya. Kalau geng Solo ini dibiarkan, bisa saja akan terjadi bahwa ya seorang Prabowo begitu bisa saja ya kalah di tahun 2029 begitu. Karena kekuatan oligarki itu akan berpihak kepada Solo. Ya, kalau tidak dibenahi dari sekarang, ya karena sebentar lagi 2 tahun lagi begitu sudah mulai pencalonan presiden. Ya, ini kan begitu cepat begitu kan. Ya, coba kita tonton lagi. Lama bertiga gua gabungkan aja dan langsung aku tembak Solo. Oke? Nah, ini sepertinya itu yang sedang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Dan saya memahami strategi ini karena kalau makan satu-satu lama. Ya. Maka sekaligus saya satukan istilahnya mangkok Solo. Ini istilah baru saya keluarkan bahwa Prabowo sedang memakan bubur panas mangkok Solo. Ya, yang kita lihat kan mangkok Solo ini, kalau kita perhatikan ya, Solo adalah pusat pertarungan politik selain Jogja. Begitu permainan politik orang Solo. Dan itulah saya pikir awal kejatuhan dia sangat tajam karena dia memakai cara Solo tapi bukan gaya Solo. Dia memakai Solo sebagai tempat tapi bukan gaya Solo. Ya. Politikus Solo nggak begitu. Politikus Solo yang muncul itu adalah menyembunyikan tadi kita tidak pernah baca kalau Pak Harto senyum itu lagi marah atau lagi senang. Ya. Ya, kita nggak pernah bisa baca. Jokowi kita tahu tiap hari bahwa dia lebih suka berbohong. Pernah nggak Anda tahu apa kebohongan Soeharto? Nggak ada. Analisis orang bahwa dia ini itu analisis orang. Tapi dari mulutnya jarang sekali kita tahu bahwa dia lagi berbohong. Dia lagi main politik. Oke, itu berbeda. Ya. Nah, sekarang saya masuk pada daging tanda-tanda Pak Prabowo sedang makan mangkok Panas. Dia coba membuka lewat Kejaksaan. Pertama, bahwa dia betul-betul meminta Kejaksaan Agung jangan takut menyentuh apapun yang terkait dengan siapapun, dan pidato terakhir dia tidak itu ormas bahwa dia saya tidak takut menghadapi siapapun. Nah, itulah kesimpulannya. Begitu saya melihat bahwa ya bisa saja harmonisasi dari Prabowo dan Jokowi mungkin bisa dipertanyakan begitu kan. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja bahwa sekarang ini kondisi Indonesia saat ini begitu kan. Ya, kalau tidak ditangani secara betul, maka ya kepemimpinan Prabowo itu akan jatuh juga. Kepemimpinan Prabowo ini akan dicap bahwa ya nampaknya tidak ada timbal baliknya. Apa-apa sekarang mahal, ya, pengangguran semakin banyak, kemiskinan, lapangan pekerjaan. Ya coba kita lihat saja. Ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto tidak menyadari itu. Apakah jangan-jangan laporan hanya itu aja begitu kan? Bisa saja begitu. Bisa saja ini sekarang ini ada permainan politik yang sangat dirahasiakan begitu kan. Karena Presiden Prabowo Subianto
ya tidak pernah turun ke bawah melihat bagaimana situasi dan kondisi rakyat hari ini. Harga-harga pokok. Justru dia mengatakan bahwa ya giling padi begitu kan ya. Ya apa namanya, dia mengatakan laporannya pendapatannya sampai 1 triliun. Wih, ini kan ngeri begitu kan. Aduh, usut punya usut tidak seperti itu, Pak. Makanya Presiden Prabowo Subianto ini sekarang ini marwahnya lagi dipertaruhkan begitu. Apakah demi Solo? Apakah demi geng Solo atau bagaimana begitu? Ya, ngeri bos ya, ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.